hidup orang lain Bapak Ibu. Karena masing-masing orang punya salibnya masing-masing. Halo. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini hidup cukup, yang paling penting kan bisa tidur Bapak Ibu. Setuju gak? Daripada kita kita ngelihat orang yang kaya, punya mobilnya mewah, rumahnya gedong. Kita gak pernah tahu Bapak Ibu, dia bisa tidur malam apa enggak. Halo. Karena masing-masing orang itu punya masalahnya masing-masing. Masing-masing orang itu punya badainya masing-masing. Jangan pernah iri sama orang lain Bapak Ibu. Halo. Kadang-kadang kan kita ngiri ya Bapak Ibu ya, setuju gak sih? Kayaknya orang itu kok hidup enak-enak aja. Ya, katanya orang benar hidupnya diberkati. Tapi kenapa dia orang fasik, orang berdosa, kok hidupnya tenang-tenang aja? Kadang-kadang kita iri Bapak Ibu. Jangan iri. Bapak Ibu pernah baca kisah tentang Joseph Stalin enggak? Ini tiba-tiba saya ingat Joseph Stalin nih Bapak Ibu. Joseph Stalin itu adalah seorang pemimpin Rusia Bapak Ibu yang punya power yang sangat luar biasa. Joseph Stalin bilang, bunuh, mati pas itu orang besok. Dia punya kuasa yang begitu luar biasa. Bisa menentukan orang hidup atau mati Bapak Ibu. Saking powerfulnya dia. Tapi di kisah hidupnya Bapak Ibu, Joseph Stalin setiap hari itu selalu paranoid Bapak Ibu. Karena dia merasa hidupnya tuh selalu ada sniper yang selalu mengenai jantungnya Bapak Ibu. Ada orang-orang yang ingin membunuh dia. Makanya di rumahnya Joseph Stalin, kamar pribadinya itu ada 5 Bapak Ibu. Kenapa kamar pribadinya ada 5? Karena tiap hari dia ganti-ganti kamar. Dia takut kalau dia kamarnya cuma 1, begitu dia buka pintu kamar, ada sniper, bunuh dia. Dia kalau kunjungan ke negaraan Bapak Ibu, dia pergi ke negara mana, dia minta mobil yang dia tumpangi, limosinnya itu ada 7 biji Bapak Ibu. 6 mobil, cuman mobil sama supirnya, salah 1 mobil ada dia. Jadi nggak kedeteksi Bapak Ibu, dia ada di mobil yang mana. Bapak Ibu bisa bayangkan orang yang powerful bisa mencabut nyawa orang. Tapi dia sendiri takut kehilangan nyawa. Mengenaskan. Jangan pernah iri sama hidup orang lain. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, ternyata hidup gue susah-susah begini, lebih mendingan. Ya kan? Halo Bapak Ibu? Amin Bapak Ibu? Daripada kita ngeliatin hidup orang lain, mendingan kita bersyukur dengan hidup kita sendiri Bapak Ibu. Ya kan? Orang lain bangun pagi, matanya melek Bapak Ibu, dia mesti mikirin utangnya 1 hari 1 juta Bapak Ibu. Ya kan? Ada yang 1 hari utangnya 10 juta. Kalau kita bangun pagi, kita masih mikirin, gue mau makan bubur apa ini nih ya kan, nasi uduk. Bersyukurlah Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Aduh, jangan pernah ngiri sama orang lain. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Ya cepat aja nih Bapak Ibu ya, setengah jam kan. Atau mau 1 jam. Pilihan ada di tangan Ibu nih, Bapak Ibu nih. Yang pertama tadi apa? Nah ini masalah nih Bapak Ibu ya. Ya kan, padahal baru 20 menit saya khotbah nih ya kan. Yang pertama udah lupa ya kan. Puji Tuhan cuma 3 poin Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan cuma ada 10 poin. Aduh udah lupa kemana-mana itu mah. Jadi yang pertama apa? Badai bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu persiapkanlah. Oke? Yang kedua, badai itu bisa terjadi kepada siapa aja. Oleh sebab itu terimalah. Yang ketiga Bapak Ibu, prinsipnya adalah begini. Badai itu pasti berlalu. Oleh sebab itu bertahanlah. Halo. Kenapa ada begitu banyak orang-orang Kristen, mereka gak mengalami kemenangan Bapak Ibu, karena mereka cepat-cepat menyerah dalam kehidupan mereka. Ada begitu banyak orang percaya Tuhan beribadah, tapi mereka gak pernah mengalami kemenangan, karena mereka gak pernah belajar untuk bertahan Bapak Ibu. Bertahanlah apapun yang kita hadapi hari-hari ini, karena percayalah badai pasti berlalu. Yang mengerti katakan amin. Enggak selama-lamanya Bapak
Ibu, hidup kita akan terus mengalami badai. Percayalah, tidak selama-lamanya saudara akan menderita. Tidak selama-lamanya saudara akan kesusahan. Karena apa? Roda pasti berputar Bapak Ibu. Setuju gak sih? Oleh sebab itu bertahanlah sedikit lagi Bapak Ibu. Jangan buru-buru menyerah. Halo. Ada begitu banyak orang. Sedikit lagi nih mau menang nih. Dia udah nyerah, dia udah mundur. Halo. Yang lebih parah lagi adalah begini Bapak Ibu. Yang lebih parah, ada begitu banyak orang-orang yang kemudian mengalami masalah mungkin yang paling berat dalam kehidupannya. Kemudian ini yang dia lakukan. Dia minum. Apa? Minum apa tadi? Ya, bukan saya yang nyebut ya. Ada begitu banyak orang kemudian buru-buru menyerah dengan kehidupannya. Padahal begini, sebentar lagi masalahnya akan berlalu. Sebentar lagi badainya akan berlalu Bapak Ibu. Halo. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu bisa bayangkan murid-murid ada di perahu. Serta Yesus ada bersama-sama dengan mereka Bapak Ibu. Tapi kenapa mereka bisa bertahan di dalam badai? Karena ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Oleh sebab itu hari ini, kalau Bapak Ibu mau berkemenangan di dalam Tuhan, pastikan hidupmu satu perahu sama Yesus. Halo. Kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu, sebenarnya kan gini ya, ketakutan murid-murid ini kan gak punya dasar Bapak Ibu. Halo. Apa dasarnya murid-murid takut dengan badai? Apa dasarnya murid-murid takut karena dia tenggelam Bapak Ibu? Saya mau nanya, Yesus bersama-sama dengan mereka? Yesus beserta mereka? Yesus seperahu dengan mereka? Seperahu dengan mereka Bapak Ibu. Pertanyaan saya yang kedua, kalau murid-murid tenggelam, Yesus tenggelam gak? Hah? Yesus tenggelam, pertanyaannya, mungkinkah Yesus tenggelam? Mungkinkah Yesus kalah dengan ciptaannya? Halo? Nggak mungkin. Berarti begini kan, ketakutan murid-murid nggak punya dasar. Orang ada Yesus bersama dengan mereka kok. Mana mungkin Yesus tenggelam? Yesus yang ciptakan alam semesta. Itu sebabnya waktu mereka membangunkan Yesus, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Yesus bangun dan berkata, hei engkau yang kurang percaya, kenapa engkau takut? Pertanyaan saya, di mana Yesus? Kalau pertanyaan tuh perlu jawaban berarti ya kan. Jangan diem aja Bapak Ibu ya kan. Saya ulang. Di mana Yesus? Yesus nggak ada di luar kita. Yesus nggak ada di depan kita. Yesus nggak ada di belakang kita. Yesus ada di dalam kita. Betul nggak? Oleh sebab itu pastikan Yesus ada di dalam kita. Kalau Yesusnya ada di dalam kita, badai mau sekeras apapun Bapak Ibu, kita mampu melewatinya, kita mampu menanggulanginya. Karena kita percaya bersama dengan Tuhan, kita akan cakap melawan perkara-perkara luar biasa. Pulang dari tempat ini Bapak Ibu, kalau kita ngerti kebenaran ini, percayalah badai sekeras apapun akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all, Tuhan memberkati. Pas 30 menit Bapak Ibu ya. Senang semua Bapak Ibu kalau 30 menit ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Oke. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan
Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu. Oh Tuhan, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu. Oh Tuhan, Engkau Allah iman, Kau kuatkan. Oh Tuhan, Engkau kekuatan kami. Tolong kami Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Oh Engkau Allah iman, Kau kuatkan. Kodara lama ya ralama ya ralama ya ralamo. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan.